sudah menurut polisi tersangkanya udah dapet, silakan naikkan. Bukan tugas polisi membuat opini-opini. Ya, mereka pada umumnya mengkultuskan seseorang. Orang ini tidak bisa melakukan kesalahan. Seolah-olah itu adalah rekayasa kepolisian. Jangan hanya adil di bawah, di atasnya tumpul. Yang salah siapa, yang benar siapa. Yang salah sekarang ini, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith membuat dirinya harus mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat. Apa yang terjadi sehingga Habib Bahar Smith ditetapkan menjadi tersangka? Saksikan dalam episode kali ini bersama saya, Balkis Maisang. Abdul Jabbar yang ngaku-ngaku nama Habib Bahar dan mengaku sebagai Habib Bahar di Bali. Benar Abdul Jabbar? Tersangka yang berinisial PS sudah dilakukan penahanan di Polda Jawa Barat untuk proses hukum. Baik pemirsa, bagaimana pasca penahanan dari Habib Bahar bin Smith, Ponpes yang dibimbingnya selama ini, dibinanya selama ini, yaitu Ponpes Tajul Alawiyin di Bogor, Jawa Barat. Kita akan tanyakan kepada mungkin pembina-pembina atau mungkin para santrinya yang masih beraktivitas di Ponpes ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ustadz Muhammad Ya. Balkis. Ini dengan Zain bin Smith. Zain bin Smith, ini adiknya ya? Adiknya Habib Bahar bin Smith ya? Oke, kita pinjam waktunya sebentar, Ustadz. Ya, silakan. Apa kabar, Ustadz? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang bagaimana pasca penahanan Habib Bahar bin Smith, Ponpes Tajul Alawiyin? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Bagi kami dan anak-anak santri, alhamdulillah, summa alhamdulillah, apapun yang terjadi dengan Habib Bahar bin Smith atau dengan siapapun, bahkan mungkin dengan orang tua para santri, kita selalu mengajarkan untuk terus istiqomah melanjutkan cita-cita gitu. Jadi perjuangan itu nggak akan berhenti karena sebab resiko perjuangan. Setelah penahanan, Ponpes Tajul Alawiyin berjaga-jaga 24 jam, ketat menjaga ponpesnya. Benar nggak sih, Ustadz? Dan apa yang terjadi sebenarnya? Untuk berjaga-jaga itu kan memang seharusnya namanya pondok pesantren dijaga. Mungkin ada orang-orang yang niat nggak baik dan lain sebagainya. Memang kita jaga ya, kegiatan hampir seperti biasa saja. Memang kita jaga, setiap harinya memang kita jaga. Karena di pesantren kan ada barang-barang berharga milik para ustadz, milik para pengajar dan lain sebagainya. Dan juga takutnya ada orang-orang yang memang dari awal nggak suka, akhirnya ketika ada kejadian ini menurut mereka itu suatu hal yang istimewa bagi mereka, suatu kesempatan untuk menjelekkan, untuk menghina, untuk menjatuhkan, untuk berpikiran negatif segala macam. Takutnya itu mempengaruhi daripada keadaan sekitar pondok. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini nggak ada apa-apa. Seperti seakan-akan nggak ada apa-apa, tapi memang bedanya adalah ya biasa kita ketemu Habib Bahar di sini tiap pagi, tiap subuh. Sekarang nggak ketemu. Iya, habis subuh kadang beliau ngisi pasti itu kan, habis sholat subuh, habis baca wirdul latif dan sebagainya, beliau buka kitab untuk ngisi gitu. Setelah video beredar luas, entah bagaimana caranya, tapi video itu beredar luas dan sayangnya harus dilihat oleh mungkin orang-orang yang tidak harusnya melihat. Nah, pastikan ada anggapan kepada Ponpes ini, wah, ini Ponpes penuh dengan kekerasan dan lain-lain. Ternyata mengajarkan nilai-nilai yang tidak baik. Apa yang bisa dijelaskan di situ? Jadi begini dari awalnya. Ya. Semua orang yang nggak suka Habib Bahar atau yang nggak suka dengan perjuangan yang mungkin mereka anggap radikal dan keras, itu apapun yang kita lakukan pasti bagi mereka adalah suatu kesalahan. Mereka nggak mau tahu kenapa sebelumnya, ada apa sebelumnya. Mereka nggak mau tahu. Yang mereka tahu begini, dan begitu.
Oh betul kan kata saya begini, betul kan anu ya gitu aja. Nah, kami juga ada penilaian untuk ke masyarakat. Selama tidak tahu rentetan keadaan, rentetan kejadian, untuk menyelamatkan saudara-saudara kami yang mungkin di dalam hatinya ada kurang baik, kita kasih nasihat, jangan berburuk sangka dulu, cari tahu dulu apa yang sedang terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Karena masyarakat tahunya ada video, ada panggilan penangkapan dan juga penahanan langsung seperti itu. Masyarakat nggak tahu nih kejadian sebelumnya ada apa nih. Ini masyarakat jadi bertanya-tanya, kenapa kok di dalam Ponpes Tajul Alauddin pada saat itu ada perekaman? Apakah benar santri-santrinya Ponpes Tajul Alauddin merekam hal tersebut? Meskipun kembali lagi, penyebaran tanggung jawabnya kita belum tahu, karena itu harusnya yang menjadi ranahnya kepolisian. Begini, santri-santri kami nggak boleh pegang HP. Itu yang perlu diketahui. Dan mungkin pada waktu itu kita juga nggak tahu, karena banyak tamu gitu loh. Banyak tamu dan lain sebagainya, dan itu bukan urusan kami ketika itu sudah tersebar. Bagaimana video yang sudah tersebar terus dicari siapa pemiliknya dan lain sebagainya, itu mungkin bukan tugas kami untuk mencari. Kalau ada habaib yang salah, kiai yang salah, atau ustadz yang keliru, jangan salahkan habaibnya, jangan benci habaibnya, jangan benci kiainya, jangan benci ustadznya. Sama kayak tangan kita ini kalau kena kotoran ayam atau apapun, jangan benci tangannya, jangan dipotong tangannya, tapi bersihkan tai ayamnya, sucikan tangan Anda. Begitu juga. Jadi nanti tolong jadilah umat yang cerdas, umat yang memiliki SDM yang baik, sehingga tidak mudah untuk diadu domba dan tidak mudah untuk menghina, mencaci maki, tidak memuliakan habaib dan ulama. Ini soal dugaan video yang katanya di dalamnya ini Habib Bahar, mirip Habib Bahar atau seperti Habib Bahar. Nah ini sebenarnya gimana kalau tanggapan Polpes soal itu? Video yang katanya mirip Habib Bahar atau seperti Habib Bahar. Kenapa enggak mirip Iron Man atau apa aja gitu, enggak bisa. Gimana tuh Ustaz? Itu benar nggak itu Habib Bahar? Itu saya tidak tahu. Karena memang kan biar itu masalah yang hukum aja sudah. Biar itu terserah mereka. Kalau bisa kasih pesan mungkin untuk keluarga atau mungkin kepada CAJ dan MZ yang bisa menyaksikan, apa kira-kira yang mau disampaikan? Pelapor lah ya, pihak pelapor. Pihak pelapornya. Ya sebenarnya sih kalau saya mau menyampaikan, ya dimohon dengan adil. Kenapa? Karena ini keadilan justru diputarbalikkan faktanya. Yang salah siapa, yang benar jadi salah. Yang salah jadi benar. Nah di situ sekarang ini hukum, kalau saya mau lihat hukum itu sebenarnya itu hanya lancip di bawah, yang di atasnya tumpul. Jadi kalau mau dengan benar-benar mau dibongkar ini hukum, sebenarnya harus ditegakkan hukum dengan sebenar-benarnya adil. Jangan hanya adil di bawah, di atasnya tumpul. Yang salah siapa, yang benar siapa. Yang salah sekarang ini, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Habib Zain, terima kasih ya sudah berbagi dengan fakta. Kita akan temukan fakta berikutnya. Fakta mendapat kesempatan untuk berbincang juga dengan kuasa hukum dari CAJ. Ini pelapor, pihak pelapor. CAJ adalah yang dikatakan mirip dengan BS ya. Betul. Atau Bahar Smith di sini, Habib Bahar Smith. Sudah ada Pak Wahyudin Ornam di sini. Ini terima kasih loh waktunya diberikan. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa menjawab klarifikasi beberapa yang harus kita tanyakan, karena beredar luar biasa banyak begitu Pak Wahyudin yang kita juga bingung nih sebenarnya apa motif dari pelaporan. Nah, pertama Pak Wahyu, CAJ ini sudah di atas umur dewasa ya berarti ya? Sudah. 18 tahun ya? 18 tahun. Oke. Dan CAJ ini memang penceramah atau santri atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau santri diwajibkan untuk bisa ceramah. Nah, kalau di pesantren kan. Ya. Jadi memang sudah berkecimpung menjadi dai misalnya atau berdakwah di mana-mana? Udah kemana-mana, udah mulai belajar dakwah. Dan sering melakukan dakwah keluar kota? Ya, dibimbing sama ustadz-ustadznya. Oke. Nah, saat ini kan masih dalam perawatan.
Masih dalam Atau perawatan. sudah rawat jalan kondisinya? Masih dalam perawatan. Dengan luka apa saja yang diderita lukanya mungkin boleh tahu? Yang nampak jelas sih di muka, memar. Nampak jelas tuh hidung sampai bengkok. Hidung, Nah, muka, ya sampai di bawah pelipis mata nih. Itu Ya. ada memang benar-benar biru gitulah, hijau, Lebam. bengkak, lembam, lebam yang cukup parah. parah. Nah, di bagian tubuh ada yang terluka mungkin juga? Harusnya ada, tapi itu kan tertutup sama baju jadi nggak kelihatan. Nah, dengan kondisi saat ini apakah CAJ masih bisa beraktivitas dengan baik atau nanti akan bisa kembali ke sedia kala? Insya Allah masih bisa. Kalau si CAJ masih bisa aktivitas. Sekarang udah mulai kembali pulih lah. Hanya masih memang ada rasa-rasa masih nyeri gitu. Di badan nih rasanya. Oke. Berarti masih dapat dalam perawatan ya. Belum ada Iya. pemeriksaan ya terhadap CAJ juga ya. Mungkin selain BAP yang sudah dilakukan, Pemeriksaan apa yang makanya- sudah dilalui? Selain BAP yang sudah dilakukan? Ya BAP sudah sekarang penanganan di rumah sakit juga udah semuanya dalam proses sekarang pemulihan. Sekarang ngomongnya. Iya, MZ, MZ pertama, terus diminta keterangan beliau si CAJ ini, ya datanglah dia, dikasih keterangan, berikut juga dengan orang tuanya kasih keterangan. Seorang penceramah muda misalnya ini ada CAJ. Tiba-tiba diundang karena ajakan oleh MZ gitu, difasilitasi tiket keberangkatan gitu ya, Iya. dengan pihak pengundangnya. Difasilitasi oleh pengundang, lalu kemudian datang ke sana, difasilitasi oleh hotel juga ya, Iya, selama 2 malam. 2 malam. Tapi tidak pernah bertemu, bahkan Iya. tidak bertemu di bandara. Iya, Biasanya kan penceramah tuh dijemput begitu ya. betul. Biasanya difasilitasi mengenalkan diri dari dan lain-lain. datang sampai pulang biasanya difasilitasi kayak begitu. Tapi ini kenyataannya nggak seperti kayak gitu, Mbak. CAJ menjabarkan tidak siapa pengundang ini, misalnya Kebetulan nggak. nama atau mungkin majelis atau Ada mungkin sih pondok kayak pondok komunitas. pesantren begitu, komunitas lah perkumpulan. Oh, ada komunitas pondok pesantren. Yang undang mereka. Tapi saya nggak hafal persis namanya apa di Bali Oke. sana. Berarti kalau di sini dilihat CAJ mengalami kerugian karena ya mau tidak mau jadi kesannya kan jadi ditipu nih, tidak ada acaranya gitu Iya, kan, datang ke Bali Heeh. meskipun difasilitasi tiket kedatangan dan hotel tapi tidak ada acaranya Iya betul. sehingga kemudian terlunta-lunta tadi Iya. dan ditimpa musibah juga kehilangan uang. Betul. Luar biasa ini sama sekali apa ya sangat tidak beruntung sekali gitu Betul. pada saat CAJ ke Bali Tragis banget dan ya, MZ. kayaknya. Iya, ini ceritanya tragis sekali. Nah, Iya. setelah kemudian akhirnya bertemu dengan orang tadi, apakah melakukan perkenalan dengan orang tersebut dengan orang yang menanyakan ini BS ya? Iya. Mengenalkan diri tidak? Mengenalkan kalau nggak Siapa salah yang namanya orangnya? itu Amir. Amir, Nah, oke. ini Amir lah, ini yang kalau bagi mereka ini yang nolong mereka lah. Ibaratnya dewa penolong saya untuk di Bali, hidup di Bali nih sampai saya Oke. pulang. Namanya Amir ya? Iya, kalau Oke. kalau nggak salah informasi dari CAJ dari CAJ ini bahwa itu namanya Amir. Apa sih penjelasan dari CAJ secara pribadi gitu ya kepada Pak Wahyu gitu sebagai kuasa hukum? Kemudian mengaku dan ibaratnya ikut bermain dengan ya bisa kita bilang kebohongan ya, ikut bermain Iya. dengan kebohongan bahwa dia adalah BS sepanjang itu dengan orang yang membantunya. Apa sih motifnya? Motifnya sih dia sih nggak apa ya, orang yang udah 2 hari nggak makan, Mbak, ibaratnya logika sama logistik udah nggak seimbang. Oke. Ya kan? Ya ada orang yang datang nunjuk dia, CAJ ini BS ya, kamu BS ya, tapi dia nggak jawab. Saya malah pihak MZ yang meyakinkan bahwa memang dia ini BS. Dari situ mungkin ya adalah keibaan orang lah ya mau bantu. Ini kan seorang Habib gitu loh, kan? Setelah CAJ dan MZ akhirnya menerima bantuan tersebut, walaupun ini juga pertanyaan kan harusnya identitas dibutuhkan ya. Betul. Pada saat memberi tiket pesawat dan Betul. lain-lain gitu, online ataupun ya semua sekarang sudah online. Iya. Nah, ketika sampai di Jakarta apa yang terjadi Pak Wahyu? Yaitu di perjalanan dapat kabar si pihak yang menolong ini entah itu si Amir atau pihak yang ngundang nelpon ke BS langsung menanyakan, Bapak udah sampai. Informasi ini Pak Wahyu dapatkan dari Keterangan dari CAJ. Oke. Oke, lalu kemudian Nah,
Bapak udah nyampe belum? Konfirmasi kata bapak kata BS-nya. Loh, nyampe dari mana? Saya nggak kemana-mana. Barulah ketahuan lah di situ. Oke, terbongkar di situ terbongkar rahasia. lah situ rahasianya. Oke. Terbongkar, mereka ini pulang berdua ini pulang ke rumah masing-masing. Oke. Ya Pisah tuh ya? di iya situ ya? pisah. Kan memang mereka malah naik online lah. Oke. Online dari Taksi online ya? Ya. Taksi online dari Cengkareng sampai ke Bogor. Akhirnya CAJ satu mobil dengan ayah, Ya, lalu kemudian menuju ke pondok pesantren. pondok pesantren. Ya, punya Ini milik si BS. apa yang terjadi? Di sana nggak ada kejadian, cuman ya namanya santri dipisah lah sama orang tuanya. Santri masuk ke dalam, orang tuanya ngobrol sama BS. Udah ngobrol seperti biasa, nggak ada kejadian apa-apa, ketawa ketiwi, apalah ya. Kebetulan mereka pas nyampe sana itu mereka memang lagi ada pengajian gitu kan. Ya udah diterima. Nggak ada kejadian sewaktu itu. Ya kalau informasinya sih nunggu MZ datang jemput. Pas MZ datang jemput baru deh itu seredak seruduk. Udah mulai tuh santri-santri semua tuh udah teriak-teriak kan. MZ datang nih, kayaknya udah benci banget lah sama MZ. Nah, udahlah. Orang tuanya juga nyaksin. Ya kalau orang tuanya sih mikir namanya pesantren pembelajaran kali ya kan, mungkin karena dia salah ya kan, namanya laki-laki harus tanggung jawab dong kalau dia salah, mungkin karena kesalahannya santri-santri lain. Sampai sempat tuh dia ngelihat sendiri si MZ tuh diinjak lehernya, dipukulin sampai ya namanya santri masalah banyak yang mukulin, terakhir tuh diinjak lehernya sampai dia teriak, "Woi, mata saya udah kabur nih, kabur." Baru deh berhenti. Nah, mulai dari situ mereka diinterogasi sama BS. Baik, tadi itu penjelasan dari pihak kuasa hukum. Terima kasih Pak Wahyu sudah menjelaskan. Kita doakan mudah-mudahan prosesnya lancar. Amin. Dan CAJ dan MZ juga lekas pulih. Terima kasih. Agar bisa berkomunikasi dan menjalani proses yang ada. Amin. Tidak ada urusan dengan mereka. Yang pasti majelis taklim saya jangan dibawa-bawa karena kita tidak pernah urusan dengan mereka. Ya, pemirsa, Fakta akan mengklarifikasi bagaimana kemudian butir-butir yang sudah dikeluarkan dan dijelaskan oleh pihak Polda Jabar melalui press release yang sudah digelar hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, menjelaskan dengan runut bagaimana yang kita lihat anatomy of crime, kejahatan yang sudah dilakukan atau dugaan penganiayaan tersebut, lalu kemudian mulai dari informasi pelapor hingga kronologis dan barang bukti dan lain-lain. Nah, di poin kronologis ini dijelaskan itu secara mendetil. Nah, kita ingin klarifikasi, kita ingin tahu faktanya seperti apa, karena pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 ada penjelasan bahwa CAJ yang dikatakan mirip dengan BS kemudian dikatakan dijemput kembali oleh jamaah Majelis Taklim Ratibul Hadad untuk ke Bandara Ngurah Rai untuk pulang ke Jakarta, dan CAJ diberi 2 tiket pesawat Batik Air untuk pulang ke Jakarta, dan selanjutnya CAJ dan saudara atau rekannya yaitu MZ pulang ke Jakarta pada hari Jumat tanggal 30 November 2018. Sebelum tanggal 30 November, nama Majelis Taklim Ratibul Hadad ini belum pernah disebut dalam kronologisnya. Kita ingin tahu siapa sebenarnya Majelis Taklim Ratibul ini. Apakah ia pihak yang mungkin ada sangkut pautnya dengan undangan, atau memang pihak yang menolong CAJ pada saat itu untuk pulang? Kita akan coba hubungi. Assalamualaikum. Ya, halo, dengan Bapak Muhammad Nurkholis. Ya, betul. Baik, Pak Muhammad Nurkholis, kami dari Fakta ini kami menghubungi Pak Nurkholis.
Pak Nurkolis, kita bisa klarifikasi dulu ya Pak ya. Pak Nurkolis ini sebagai siapanya Majelis Taklim Ratibul Hadad Pak? Posisinya sebagai apa Pak? Saya sebagai penasehatnya Majelis Ratib Al-Hadad dan Pasar Bali. Oke, nah Bapak mungkin sudah dengar Pak kasus soal dua anak muda yang kemudian kembali ke Jakarta, lalu kemudian Saya sudah dengar dari medsos, saya lihat dari medsos. Pak mungkin bisa ceritakan Pak, apa sih Pak sangkut pautnya Majelis Taklim Ratibul Hadad dengan CAJ dan MZ, dua anak muda yang dibawa pulang dan akhirnya sekarang memiliki proses hukum dengan BS yang sedang ada di kantor polisi? Saya tidak ada urusan dengan mereka. Yang pasti, majelis taklim saya jangan dibawa-bawa, karena kita tidak pernah urusan dengan mereka. Kami tidak pernah mengundang mereka. Jadi cerita awal itu, ada teman saya ketemu sama dia. Teman saya namanya Abdul Hamid. Ketemu sama orang yang mengaku Habib Bahar bin Smith. Dan yang satu mengaku Al-Atas. Ditanyakan sama teman saya, apa kamu itu Habib Bahar? Ya, saya Habib Bahar. Dia bilang begitu, saya Habib Bahar bin Smith. Lalu orang yang satu itu bilang, saya Al-Atas. Dia bilang katanya diundang sama majelis taklim yang ada di daerah Seminyak. Apa Pak majelis taklimnya namanya? Mungkin Bapak masih ingat. Wah, saya nggak tahu Bu, karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan majelis taklim saya. Kita perorangan ini. Lalu kemudian bagaimana Pak? Lalu dia bilang katanya diundang majelis taklim, setelah dihubungin katanya kenalnya lewat Instagram. Setelah dihubungin ternyata mereka sampai di Bali. Oh, yang mengundang itu tidak bisa dihubungin, teleponnya hilang, semuanya hilang. Itu bahasanya daripada temannya Jabar itu, yang nyebut dirinya Al-Atas itu. Dia bilang katanya hilang semua, termasuk tasnya hilang, handphonenya hilang, dan ada uang 6 juta hilang. Karena kami merasa iba, karena dia sebut dia Habib Bahar, kami niat membantu. Dia bilang, habis ini mau kemana? Ditanya begitu sama teman saya. Oh, saya mau pulang ke Jakarta, karena malam ini ada pengajian, kata Habib Bahar palsu itu. Lalu teman saya ini membayarkan hotel dia seharga 220.000 malam itu. Dibayarkan oleh saya, dan dia sudah tidak punya apa-apa. Akhirnya kami urunan Bu, sama teman-teman ini urunan, membelikan tiketnya sekitar hampir 4 juta, 1.900.000. Karena, mohon maaf, saya 2 orang. Karena Pak Nurkolis dan teman-teman itu berpikir dia adalah Bahar Smith. Ya, Habib Bahar bin Smith. Oke, lalu kemudian? Karena saya berpikir dia Habib Bahar bin Smith, kita nggak tahu. Dia mengaku. Di telepon dia bilang, saya Habib, atas nama siapa? Bahar bin Ali bin Smith. Yang satu itu bilang namanya Al-Atas, cucunya Habib Rahmat Empang. Itu ceritanya Ibu. Ada 10 orang teman-teman kami di sini sebagai saksi. Tahu kalau dia berbohong. Ah, ini teman saya yang ketemu sama dia yang pertama kali. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, namanya dengan siapa Pak? Hamid Bu. Saya teruskan. Jadi ada bahasa dijemput kembali oleh jamaah Majelis Taklim Ratibul Hadad. Apakah Pak Hamid adalah jamaah dari Majelis Taklim Ratibul Hadad? Betul, saya jamaah Mbak, tapi tidak atas nama jamaah Mbak. Pada saat itu adalah atas nama pribadi menolong. Nah, ketemunya di mana Pak? Ketemunya di trotoar di Popis 2 Kute Mbak. Kok tiba-tiba bisa berbincang dengan dia? Pak Hamid yang menyapa duluan atau bagaimana? Ya, saya nyapa duluan karena kan mau mirip sama Habib Bahar. Saya bilang gini, Habib Bahar ini ya. Terus dia bilang iya gitu. Kenapa ingin membantu Pak Hamid? Ya karena kasihan Mbak, iba saya kan. Pak Hamid, pada saat Pak Hamid itu berpikir ada orang yang mirip dengan Bahar Smith, lalu spontan Pak Hamid bertanya. Tanyanya sama siapa? MZ atau CAJ? Sama yang rambut panjang itu Mbak. Oke, lalu kemudian siapa yang menjawab? Jabar itu. Yang menjawab? Jabar Mbak. Langsung Jabar atau itu. berdiskusi dulu? Iya, langsung bilang gini, ini Habib Bahar gitu. Dia bilang iya gitu.
Mohon maaf Pak, ini teman pondoknya Habib Bahar ini teman Pak Nurkolis juga? Teman saya. Oke. Ini ada di sini orangnya. Oke, boleh saya bicara sebentar Pak? Boleh. Oke. Boleh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak namanya siapa Pak? Saya dengan Amir. Siapa Pak? Dengan Amir. Amir. Pak Amir adalah teman pondok atau teman sekolah dari Bahar Smith, Habib Bahar Smith. Betul. Oke. Berarti temannya sudah lama Pak? Sudah lama dan ya sudah lama. Terakhir ketemu tahun berapa? Kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun yang lalu. Bicara nggak bahwa kita kan teman pondok atau bagaimana? Ada obrolan nggak? Tidak ada. Karena dia banyak diam dan kebetulan yang banyak ngomong yang ngaku alatos itu. Oke. Karena di antara bincangan itu yang bangsanya yang ngaku alatos tuh dia bilang bahwa Habib Bahar ini habis diracun. Sehingga suaranya pun berbeda dan jarang ngomong gitu. Sampai berapa lama akhirnya timbul kecurigaan dari Pak Amir bahwa ini bukan teman Pak Amir, Habib Bahar? Ya, di saat dia sudah terbang, saya langsung kontak Habib untuk meyakinkan. Kata Habib, oh itu Habib palsu, begitu. Baik, Pak Nurkolis terima kasih. Pak Hamid tadi sebelumnya terima kasih. Pak Amir juga sebelumnya terima kasih sudah memberikan informasi dan klarifikasi terhadap tim fakta. Insya Allah nanti bisa disampaikan pesannya dengan baik dan jelas. Dan kita berharap prosesnya berjalan dengan lancar untuk semuanya. Terima kasih ya Pak Nurkolis ya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Pemirsa Fakta akan menanyakan perkembangan dan bagaimana pasca penahanan seorang BS yang diduga melakukan penganiayaan saat ini sedang ditahan di Polda Jabar. Pak Bagus, apa kabar? Baik. Pasca BS ditahan di Polda Jabar, betul ya Pak, ditahan di Polda Jabar ya? Karena kan kemarin sempat ada seliweran butuh di mana sih sebenarnya ditahannya si BS ini gitu. Tapi benar di Polda Jabar. Betul, sudah kita tahan. Kita sudah keluarkan surat perintah penahanannya. Oke, ini dugaan penganiayaannya jadi terhadap anak di bawah umur atau terhadap orang dewasa jatuhnya? Jadi gini Mbak, ada 2 laporan polisi. Ya. Yang pertama itu adalah saudara CAJ. CAJ? Ya, CAJ ini sudah 18 tahun. Kemudian yang kedua saudara MZ. MZ? Ya, MZ ini masih di bawah umur. Umurnya 17 tahun. Jadi dia diwakili oleh orang tuanya, saudara MZ, orang tuanya. Jadi memang terjadi penganiayaan tersebut pada tanggal 1 Desember 2018, Mbak. Kemudian dia mendatangi Polres Bogor untuk lapor karena dia merasa hak asasinya teraniaya, kemudian dirampas kemerdekaannya, kemudian dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Kita boleh lihat Pak kronologinya mungkin seperti apa, ada kronologi dari pihak polisian seperti apa kedatangan mereka. Baik Pak Bagus, tadi sampai di penjemputan ya di tanggal 1 Desember 2018. Nah, lalu apa yang terjadi Pak Bagus setelah itu? Nah, kita lihat. Ya, kita bisa lihat di sini bahwasanya pada tanggal 1 Desember pukul 10.30 saudara CAJ dijemput oleh 5 orang tersangka. Ini ya, santrinya semua. Iya. Ini 2 mobil, kita bisa lihat di sini menggunakan mobilnya Toyota Land Cruiser warna hitam ya Mbak, B1 MPR. Dijemput masih wajahnya tidak terjadi luka ya, CAJ. Kemudian pada saat penjemputan ini kita ambil fotonya ini dari HP, dari orang tua CAJ, ya. Kemudian yang bersangkutan pada saat itu orang tuanya keberatan. Kemudian MAB melakukan telepon kepada saudara BS.
atas perintah saudara BS. Ya sudah, kalau memang keberatan sekalian dibawa orang tuanya. Jadi orang tuanya CAJ ini mengikuti dari belakang, beriringan sampai ke Dengan ini. 2 mobil ya Pak ya? Iya, 2 mobil. Kalau bapaknya pakai mobil sendiri, yang menjemput 2 mobil. Jadi ini sampai di pondok pesantrennya BS. Berapa lama itu Pak dugaan penganiayaan terjadi itu? Jadi penganiayaan itu begitu datang, diinterogasi, sudah dilakukan penganiayaan sampai jam 3 berhenti, kemudian diperintahkan untuk ke belakang, mereka untuk dilakukan duel. Apabila tidak melakukan diminta duel, berduel? Iya, dipaksa. Dipaksa untuk berduel antara CAJ dan MZ. Ya. Lalu Nah, kemudian? setelah itu baru dibawa ke dalam rumah. Ini terjadinya semua di Ponpes pondok. Tajul Alawiyin. Alawiyin di Kemang milik BS. Ya. Ya. Setelah itu istirahat, mereka cuci-cuci semua luka-lukanya, ya. Kemudian diganti bajunya milik santri. Mereka saudara MZ ini dibawa ke tingkat 2. Di situ dilakukan pemukulan lagi oleh 20 santri dan 3 orang tersangka. Kesaksian dari CAJ dan MZ. Iya, betul. Oke. Lalu kemudian Pak? Setelah itu pukul 17.30 mendekati maghrib mereka digundul. Dua-duanya dicukur gundul ya. Setelah itu sempat terhenti karena saudara BS istirahat. Istirahat, mereka masih diinterogasi dengan yang lain. Jam 11 malam, jam 10 saudara BS ini bangun, jam 11 malam dipulangkan. Dipulangkan karena CAJ ini orang tuanya IS mengikuti, langsung dititipkan ke bapaknya. Baik, lalu kemudian? Saudara MZ hanya diantar oleh santrinya di tengah jalan, diturunkan. Sehingga saudara MZ minta tolong ke orang yang lewat ya? sekitarnya itu. Iya. Nah, video ini sudah dikonfrontasi juga dengan BS? Sudah, kita dalam pemeriksaan kemarin, kita konfrontir, kita tanyakan. Nah, BS mengaku bahwa mirip. Misalnya Pak, boleh nggak kita lihat satu yang ini sudah jelas BS bagi pihak kepolisian? Itu kita sudah sampaikan ya, seperti yang beredar. Karena mohon maaf, rekaman ini pun itu diambil oleh santri-santrinya, bukan satu orang. Iya betul. Santri, ya? Jadi setiap adegan itu BS mengizinkan santri-santrinya untuk merekam. Jadi kita tidak tahu siapa yang menyebarkan. Ya. Iya, salah satu betul. frame yang saya kasih lihat ya Pak ya ini. Ya. Ini salah satu frame yang diyakini pihak kepolisian adalah frame ini. Ada satu lagi Pak ya, yang cukup satu ini. Ada 2. Yang ini? Ini dari video yang di frame gitu Pak ya. Iya. Oke. Kita ambil satu-satu. Ini nah, ya. ini. Video yang ini diduga kuat dan bisa menjadi acuan kuat dari pihak kepolisian bahwa ini adalah BS yang kemudian diduga melakukan penganiayaan dan sudah tersangka. Oke. Nah dari sini Pak, dari kondisi seperti ini, memang kan kerjanya masih luas karena memang harus secara menyeluruh penyelidikan dan penyidikannya. Tapi ancaman hukuman 9 tahun penjara sekarang apa Pak yang menjadi concern kepolisian untuk membuktikan apa lagi? Saya rasa dari penyidik dan kami sudah sangat kuat, sudah kita hanya melengkapi berkas saja. Kemudian minggu depan akan kita serahkan ke JPU, bagaimana nanti diteliti oleh JPU, apakah itu sudah lengkap. Kalau memang sudah lengkap, nanti JPU akan menyerahkan ke pengadilan. Prosesnya seperti itu. Kalau dari pihak kepolisian sudah tidak ada kesulitan, dan kita sudah sangat yakin bahwa BS adalah yang merencanakan, kemudian yang menyuruh lakukan, dan yang melakukan semuanya. Karena ini BS punya jumlah pengikut yang cukup banyak ya Pak. Iya. Bagaimana dengan mereka-mereka yang datang dari mana-mana kemudian ke Polda Jabar untuk menjenguk itu seperti apa kemarin kita juga sempat dengar gitu. Datang ke sini untuk ingin bertemu dengan BS dan lain-lain. Apa sih permintaannya Pak? Ya mereka pada umumnya mengkultuskan seseorang. Seolah-olah apabila menjabat sesuatu, orang ini tidak bisa melakukan kesalahan. Jadi ya mohon maaf,
dari teman-teman kita, saudara kita ini tidak bisa menerima bahwa BS melakukan itu. Seolah-olah itu adalah rekayasa kepolisian. Jadi kami tunjukkan bahwa kami profesional, kami mengambil dari laporan, kemudian alat bukti, baik dari HP, kesaksian, ada persesuaian, sehingga kami bisa melakukan penahanan. Baik, terima kasih Pak Bagus sudah memberikan informasinya yang luar biasa padat, jelas, dan berisi ini kepada kami. Mudah-mudahan aktualitas ini bisa ditangkap dengan baik. Kita akan temukan fakta berikutnya. Pemirsa, fakta juga harus mendengar bagaimana suara dari tim kuasa hukum Habib Bahar bin Smith dalam proses penahanan sedang terjadi saat ini di Polda Jabar, dan bagaimana kemudian menghadapi pasal berlapis saat ini dengan hukuman ancaman tahun penjara 9 tahun. Kita mau tanya ke Bang Muhammad Kamil Pasha ini sebagai tim kuasa hukum. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Bapak Bagis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita harus tanya dari kuasa hukum karena prosesnya kan sekarang penahanan sudah. Dari penahanan saja sebenarnya ada keberatan nggak dari tim kuasa hukum? Ya, sebenarnya ini kan penahanan ini berlebihan lah kalau kita lihat. Pertama apa? Panggilan saja ini, padahal Habib Bahar belum diperiksa, panggilan pertama sudah dalam status tersangka. Itu pun kami datang dengan itikat baik, ingin menjalani proses, gitu kan, siap atas segala konsekuensinya. Itu kan suatu bukti bahwa itu ada itikat baik, ya kan? Nah, kalau masih ditahan itu alasannya apa gitu? Memang ada di sini kewenangan penyidik, alasan subjektif gitu kan. Tapi kan lagi-lagi itu subjektivitas, tidak terbukti. Ada yang bilang malah kita masih dituduh Habib Bahar mau melarikan diri lah. Ada yang bilang katanya mau ganti nama jadi Rijal dan lain-lain itu kan. Ada yang bilang mau menghilangkan bukti juga. Nah, bukti apa sekarang? Pertama, kenapa saya bilang itu nggak masuk akal? Polisi panggilan pertama sudah menetapkan Habib Bahar sebagai tersangka. Artinya apa? Polisi minimal sudah punya menurut penyidik 2 alat bukti yang cukup gitu kan, makanya bisa menetapkan sebagai tersangka. Nah, apa yang mau dihilangkan lagi oleh Habib Bahar, gitu kan kira-kira. Jadi penahanan sendiri sudah keberatan ya? Iya dong. Penangguhannya dimintakan nggak dari tim kuasa hukum? Iya, kemarin kita sudah masukin surat penangguhan penahanan gitu ya. Ya pertama itu alasannya ya Habib Bahar selain kita karena keberatan masalah hukumnya, juga Habib Bahar itu punya namanya mah kronis gitu ya. Nah itu kan kurang baik kalau di dalam, tentu penanganan kesehatan lebih baik kalau di luar. Dan juga para ulama, habaib dan tokoh-tokoh masyarakat di Jawa Barat sendiri sudah bersedia sebagai penjamin. Ini ada press release yang sudah secara resmi dipublish oleh Polda Jabar. Ini bagaimana Kamil bisa menjelaskan sampai ada keterangan saksi korban dengan saksi yang kemudian secara point by point dijelaskan dalam press release? Ya intinya kami dari penasihat hukum nggak ngerti ini. Polisi bikin press release ini atau kronologis ini dari mana. Yang jelas tadi setelah kami lihat sekilas ini bukan bersumber dari BAP Habib Bahar, karena kan kami lihat bandingkan sendiri apa artinya dampingi Habib Bahar dari BAP sampai masuk ke tahanan. Nggak ada ini keterangan dari Habib Bahar ini. Oke, jadi ini semua dari kesaksian 2 korban ya, atau dan juga pihak ayah dari. Nah begini, kami nggak tahu juga ini sumbernya dari mana gitu kan. Artinya gini, kalau memang polisi merasa sudah dapat keterangan dari yang diduga korban atau dari saksi-saksi lain atau bukti-bukti lain, ya kan, dan merasa memang Habib Bahar patut dinaikkan perkaranya, ya silakan cepat limpahkan ke kejaksaan gitu kan, biar P21 langsung bersidang, jangan terlalu banyak berbuat opini dan lain-lain gitu kan. Karena tugas penyidik itu apa ya? Penyidik itu kan penyidikan, mencari siapa tersangkanya. Nah kalau sudah menurut polisi tersangkanya udah dapet, silakan naikkan. Bukan tugas polisi membuat opini-opini gitu. Saya juga harus klarifikasi ini, mungkin bagi Mas Kamil ini opini, tapi klarifikasinya adalah begini. Ada poin dari pihak kepolisian yang mengatakan kami sudah menanyakan kepada yang bersangkutan, yaitu adalah Habib Bahar, apakah benar orang di dalam video ini adalah Anda, tapi kemudian dikatakan dari kepolisian Habib Bahar tidak mengakui. Nah, dari kuasa hukum ini benar nggak ada statement dari Habib Bahar seperti ini? Ya, waktu BAP itu kita kira Habib Bahar intinya ya ini ya kalau menantang lah tanda kutip, ya silakan polisi buktikan kalau memang saya salah gitu.
Jadi kita nggak bisa bilang ini ya Habib Bahar atau bukan gitu. Dari apa yang sudah dihasilkan pihak kepolisian, menurut Mas Kamil kapan nih mulai akan proses P21 dan lain kan pasti akan dalam waktu dekat mungkin saja. Ya itu tadi apa namanya menyambung statement saya tadi. Ya kalau memang udah lengkap kami dorong malah lebih cepat gitu kan, karena asasnya ini kan apa, asas peradilan itu kan cepat, sederhana, biaya ringan gitu kan kira-kira gitu. Nah itu harus konsen semua pihak, baik dari penyidik, nanti kalau kejaksaan, pengadilan, termasuk juga penasihat hukum, nggak mau berlama-lama gitu kan. Jadi tim kuasa hukum justru mendorong ada pengadilan Iya, kalau memang betul kalau memang. Tapi membuka juga jalan misalnya mediasi. Gitu. Ya itu strategi kita bisa tempuh segalanya. Tapi kalau pihak polisi merasa ini udah cukup semua, silakan naikkan. Posisinya kan Habib Bahar ini kan, katakan bahwa video yang diduga Habib Bahar melakukan dugaan penganiayaan ini kan tersebar. Merasa dirugikan dong. Merasa dirugikan, merasa menjadi ini suatu musibah juga dan ujian. Nggak ada niatan untuk melapor balik. Nah begini permasalahannya. Kan kita lihat juga statement polisi bahwa polisi sudah menyita barang bukti, berbagai barang bukti. Salah satunya ada video-video gitu kan. Nah itu kita pertanyakan juga. Katanya itu video ada dalam penguasaan pihak kepolisian atau pihak penyidik. Kok bisa beredar di masyarakat? Itu juga memang kami pertanyakan juga gitu. Artinya jadi rancu, apakah memang sesuai itu apa namanya video yang ditahan atau di dalam genggaman pihak kepolisian dengan yang beredar di masyarakat. Jadi kan ini masyarakat menduga-duga itu bukan sih videonya gitu kan. Ya paling yang bisa kami sampaikan itu gitu. Ya kalau memang itu isinya kok bisa beredar kira-kira gitu. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Balkis. Sudah memberikan waktunya ya. Seperti apa dan bagaimana kelanjutan dari kasus dugaan penganiayaan tersebut? Yang perlu kita ingat adalah hukum sama untuk semua, apapun status dan kedudukannya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisa.